Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini seperti biasa saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya. Tapi biasanya kan saya itu kegiatannya mulung. Kalau sekarang saya nggak mulung dulu. Nanti sih mulung, nanti ya siang. Soalnya sekarang masih jam 11. Nanti saya pergi mulungnya sekitar jam 1 ya. Kali ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya ini. Bikin kerat apa sih, bikin karet untuk mainan anak-anak. Waktu itu teman-teman ada lihat kan yang waktu saya mulung ke pasar beberapa hari lalu, jadi anak saya yang nomor 2 itu kutip karet-karet seperti ini. Jadi saya itu rasa kasihan, terus alhamdulillah ada rezeki, jadi saya beli karet seperti ini sekitar 1 on. Tapi di sini lumayan mahal ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi mahal, tapi kemungkinan untuk teman-teman nggak mahal, karena di sini 1 onnya 8.000 ini ya teman-teman ya. Saya beli hanya 1 on aja karena saya mampunya 1 on. Saya pikir tadi awalnya 1 on itu sekitar 2 atau 3.000 rupiah, ternyata 8.000 rupiah. Tapi ya udahlah ya, karena saya nggak tega juga lihat anak saya itu kutip-kutip karet tapi juga nggak dapat banyak, dapatnya sedikit, makanya saya beli yang kayak gini. Mudah-mudahan dia senang ya teman-teman ya. Tapi emang dia senang sih. Waktu saya bilang saya beli karet, dia bilang makasih ibu, makasih, dia bilang gitu. Terlihat sekali ya dari aura wajahnya itu senang ya, beda atau bahagia. Hampir semua anak-anak udah punya ya teman-teman ya, permainan karet kayak gini mereka punya. Makanya saya itu sedikit kasihan lihat anak saya itu kalau mau main sama mereka. Kadang kan ya namanya juga anak-anak, kadang ada yang mau main kadang enggak. Makanya dia saat kami pergi mulung dia kutip-kutip karet. Dan alhamdulillah sekarang udah saya belikan. Nggak usah tunggu lama-lama lagi, ayo kita jalin. Ayo di sini siapa yang masa kecilnya suka main karet seperti ini. Waktu saya kecil dulu, saya pribadi suka sekali main karet kayak gini ya teman-teman ya. Tapi di sini saya sedikit curhat, waktu saya kecil saya juga nggak punya ya teman-teman ya. Ya udah, sambil kita jalin, kita sambil cerita ya. Saya itu jalinnya seperti ini teman-teman. Tunggu ya, turunin kameranya sedikit nih. Aduh, susah ya. Gimana sih caranya? Oh, mundurin dulu. Abaikan rumah saya yang memang nggak bagus ya teman-teman ya. Itu dindingnya udah pecah ya, kayak mana lagi ya teman-teman ya keadaan gini ya nih. Saya lagi pilek teman-teman. Nih kita serakin dulu. Pakai kaki ya, kalau saya pakai kaki. Kalau teman-teman di rumah pakai apa masa kecilnya jalin karet? Pakai kaki kayak gini. Dia itu banyak cara ya teman-teman ya, bisa langsung gini. Tunggu ya, saya dekatin biar kelihatan. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nih. Pasti teman-teman di rumah udah tahu lah ya cara bikin karet kayak gini. Caranya itu banyak ya teman-teman ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang tunggu ya, kita kumpulin banyak-banyak dulu. Karena banyak cara ya teman-teman ya untuk jalin karet. Kalau teman-teman versi yang mana? Ada yang begini kan, kita kumpulin banyak-banyak dulu. Terus nanti kita ambil satu. Aduh, saya lupa ya teman-teman ya caranya. Tunggu, saya ingat-ingat dulu. Nih, ada juga yang cara seperti ini ya teman-teman ya. Taruh di kaki satu lagi. Aduh, saya nih nggak enak ya teman-teman ya, videoin kaki saya, soalnya kaki saya itu burik. Nih ya. Tunggu, saya kasih cahaya karena sedikit gelap. Nah, nih ya. Terus sambil gini. Ayo teman-teman, versi yang mana? Saya dulu kayak gini juga ya teman-teman ya nih. Ini nanti sampai habis. Maaf ya teman-teman ya kalau ini yang di video di kaki saya. Mohon maaf sekali. Karena memang saya itu bisanya kayak gini, pakai kaki. Nah, ayo teman-teman boleh komen teman-teman waktu masa kecilnya pasang karet itu yang seperti apa? Yang persis seperti ini atau yang seperti pertama tadi? Kalau saya seperti ini dulu ya teman-teman ya. Nih. Aduh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti baru dibuka jadi panjang nih. Maaf ya teman-teman ya, soalnya ada motor lewat nih. Oh ya, ini karet yang kemarin dia kutip di pasar ya teman-teman ya, dapatnya cuma segini. Ya sedikit, makanya saya itu kasihan teman-teman. Nanti saya mau pergi mulung, terus dia bilang nanti aku juga mau kutip karet lagi bu, biar banyak katanya gitu. Makanya saya kasihan ya teman-teman ya. Ini dia yang saya beli. Sambil jalin karet, di sini saya mau sambil cerita ya teman-teman ya.
kenapa saya belikan anak saya itu karet, padahal sejujurnya sebetulnya nggak mahal ya, mungkin nggak mahal, tapi kalau untuk kami itu orang seperti kami yang sederhana, bukan sederhana sih, tapi susah, itu mahal ya 8.000 itu. Jadi saya itu beli karena saya itu ingat masa kecil saya, teman-teman ya. Dulu di waktu saya kecil, saya juga seperti anak saya ini, teman-teman, karena saya itu juga terlahir dari orang yang kurang mampu. Setiap kali ada musim badminton, bukan badminton sih, bu itu loh, yang main bulu itu reket. Musim reket, orang-orang pada punya reket, teman-teman saya pada punya reket, sedangkan saya nggak punya, teman-teman. Kadang saya itu main dipinjamin teman, kadang saya itu nggak main, hanya lihat orang main. Ya namanya juga anak-anak ya, teman-teman ya. Anak-anak itu sering berantem, sering kelahi sama temannya. Ada juga temannya yang mau minjam, ada juga yang enggak. Ya pada umumnya anak-anak seperti apalah, teman-teman pasti tahu ya. Makanya di masa kecil saya itu ngerasain seperti anak saya sekarang. Orang musim reket dia nggak punya reket, orang musim bola dia nggak punya bola, orang musim kelereng kadang dia nggak punya, kadang dikasih, kadang dia beli juga dari jajannya gitu. Makanya saya ini belikan karet, karena karet ini nggak mungkin dia beli dari uang jajannya karena lumayan mahal kalau untuk anak-anak ya. Berapalah jajan anak-anak ya, teman-teman ya, hanya 2.000-an kalau anak saya ya, kalau anak yang lain saya nggak tahu. Makanya setelah saya pikir-pikir, karena saya mengingat masa kecil saya yang semua orang punya di saat musim, saya nggak punya, sedih, teman-teman. Saya juga ingat ya, teman-teman ya, waktu saya kecil dulu, waktu musim reket, saya itu bikin papan, teman-teman. Papannya lumayan tipis, saya bikin kayak gimana ya, semoga teman-teman paham ya. Papan itu saya bikin seperti itu loh, badminton, tenis meja, teman-teman tahu kan, yang untuk pemukul tenis meja. Saya bikin seperti itu untuk main raket. Bayangkan teman-teman itu ya, saya bikin tangkainya tapi agak panjang, cuman dari papan ya, teman-teman ya. Saya bulatin, saya kasih tangkai. Nah itulah, teman pakai raket, saya pakai papan, kayak gitu ya, teman-teman ya, masa kecil saya. Orang main karet, saya nggak punya karet, tapi ya kalau main karet ini kan 2 atau 3 orang, jadi saya bisa ikut sama teman-teman. Kadang-kadang kalau kita anak-anak kecil kan dibully ya, teman-teman ya, saya itu sering dibully, tapi ya mau gimana lagi ya, teman-teman ya, udah keadaan, jadi nggak apa-apa. Jadi saya itu membayangkan itu ke anak saya sendiri, teman-teman. Soalnya musim bola dia nggak punya bola, musim reket dia nggak punya reket, musim karet dia juga nggak punya. Sebetulnya ini musim karet itu setiap tahun ada ya, teman-teman ya. Tapi ini pertama kali saya belikan dia karet. Selama ini saya nggak pernah beliin ya, teman-teman ya. Apapun yang musim saya itu nggak pernah beliin. Bukan saya nggak mau beli, tapi memang keadaan ya. Ini pertama kali saya belikan dia karet, karena dia udah sedikit besar daripada tahun-tahun biasanya kan, jadi dia udah paham. Makanya saya nggak mau apa yang saya rasakan anak saya rasakan. Jadi kalau sesuatu itu nggak terlalu mahal, saya usahakan ya, teman-teman ya. Tapi bukan berarti saya tipe ibu yang nurutin anak. Misalnya lihat anak orang beli sepeda, anak saya harus beli sepeda, tidak, teman-teman. Lihat anak orang beli mainan, anak saya harus beli mainan, tidak. Saya sesuaikan aja. Bisa dibilang anak saya ini beli mainan terakhir pas lebaran kemarin. Udah lama sekali ya, teman-teman ya. Lebaran itu pun dia beli mainan yang dari uang THR. Uang THR yang dikasih dari om-om atau abang saya, kakak saya, adik saya. Itu yang mereka beli mainan. Kalau uang THR, saya bebaskan mereka mau beli apa ya, teman-teman ya. Soalnya anak-anak saya kan nggak pernah beli mainan kalau dari saya pribadi. Jadi setiap tahun kalau mereka dapat uang THR, saya bebaskan. Kalau mau beli mainan boleh, mau beli apa aja boleh, tapi saya tetap memantau ya, teman-teman ya. Saya juga nggak akan biarkan mereka habisin uangnya untuk beli mainan. Pasti beli mainan cuma boleh satu, apa mereka bisa beli, tapi hanya satu. Sisa uang THR mereka saya belikan baju kayak gitu. Saya itu tipe orang tua seperti itu ya, teman-teman ya. Maaf ya kalau saya ini bawel, karena ya sambil curhat lah ya, teman-teman ya, sambil curhat sambil bikin karet begini, bikin karet apa sih, jalin karet gitu. Karena mengingat masa lalu, saya rasanya sedih. Masa-masa kecil saya dulu seperti itu. Ini nanti kalau seandainya bisa dibikin 2, saya bikin 2. Kalau enggak ya bikin 1 aja. Nanti habis ini siang saya juga mau pergi mulung. Teman-teman tungguin aja videonya, nanti pasti ada. Abaikan kaki saya yang burik ya, teman-teman ya. Nih,
Aduh, ini terlalu apa, terlalu kurang keras gitu, kurang apa sih, saya tuh ngomong pun sampai berlepotan. Ternyata 1 on itu lumayan banyak ya teman-teman ya karetnya. Saya pikir tadi 1 on itu sedikit, karena ya kedengarannya 1 on ternyata banyak ya teman-teman ya. Ini lumayan banyak, lumayan panjang, tapi nggak apa-apa, nanti saya bikin 2 karena anak saya yang kecil itu juga pasti nanti dia akan ganggu abang-abangnya. Jadi ya udah, nanti pas mulung pun saya juga akan tetap kumpulkan karet biar agak bertambah gitu ya. Harusnya kemarin saya tuh belinya setengah on aja ya teman-teman ya. Kalau saya tahu 1 on sebanyak ini, saya tuh belinya setengah aja, tapi ya udah terlanjur, jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya ekonomi lebih membaik, dan mudah-mudahan saat anak saya besar nanti mereka ekonominya jauh lebih baik daripada saya. Jadi nanti kepada anak-anaknya mereka juga bisa gimana ya, beli apa yang anak-anaknya mau, tapi sebatasnya gitu, jangan melebih-lebihi, sesuai kemampuan juga ya, namanya kita seorang ibu ya teman-teman ya. Udah segini aja dulu, ibu mau bikinkan tuh adik Zian. Orang masuk bisa. Panjang nih. Udah lah, itu untuk dia lagi kan. Orang masuk hamil nanti. Yang 1 udah selesai ya teman-teman ya. Ini tinggal 1 lagi. Saya pengen bikin juga untuk anak saya yang cewek. Karena nanti pasti dia rebutin punya abangnya gitu. Jadi saya mau bikin dulu punya dia, biar nggak jadi rebutan ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah hampir selesai ya teman-teman ya. Ini saya bikin 2. Yang pertama tadi sudah diambil sama anak saya. Ini tinggal yang satunya lagi. Jadi ini dapat 2. Ternyata 1 on itu banyak ya kalau untuk karet. Saya pikir tadi 1 on itu sedikit, karena saya nggak pernah beli ya. Maaf ya teman-temannya, itu ada suara ayam. Pokoknya banyak suara-suara karena saya itu tinggalnya di kampung. Ya maklum lah ya kalau di kampung, suasana kampung itu seperti apa. Alhamdulillah ini udah selesai, lumayan ya, ini dapatnya segini. Ini itu saya pakai 2 ya teman-teman ya, 2 karet. Nih kalau ini saya pakai 2. Kalau yang pertama tadi cuma 1. Ini kalau bikin 1 panjang ya, tapi karena ini untuk anak saya yang paling kecil, jadi cukup bikin 1 aja. Jadi cukup bikin pendek aja gitu. Ini ya teman-teman ya, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih ya teman-teman ya sudah mendengarkan curhatan saya. Mungkin di sini ada juga yang berpengalaman seperti saya masa kecilnya, yang di saat apapun yang musim teman-temannya punya, tapi dia nggak punya. Ya mungkin ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Ya namanya juga manusia ya, kan nggak semua sama. Tapi alhamdulillah saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dari kecil sampai sekarang pun. Walaupun ada yang membuli, saya rasa itu hal wajar ya teman-teman ya. Namanya juga anak-anak pasti ada berantemnya. Nanti bentar baikan lagi, bentar berantem lagi sama teman, itu hal biasa. Makanya anak-anak saya sekarang pun kalau berantem saya nggak ikutan. Ya biarin aja, namanya juga anak-anak kan, nanti paling bentar lagi mereka baikan lagi. Kalau kita orang tua ikutan itu bahaya, yang ada kita juga jadi berantem sama mamanya. Walaupun masa-masa kecil saya itu sedikit sedih, sebetulnya bukan sedikit sih, lebih banyak sedihnya. Tapi kalau saya itu tidak pernah menyesali ya teman-teman ya. Dari situ saya itu bisa menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih segala-galanya. Karena saat saya remaja, bisa dibilang saat umur 15 atau 17 tahun, pokoknya intinya saat saya remaja, saya nikah kan umur 20 tahun ya. Pokoknya dari remaja sampai sebelum saya menikah, saya itu kalau ada apa-apa ya teman-teman ya, ada masalah entah teman, entah di tempat kerja, pokoknya ada masalah apapun, saya itu tidak pernah mengadu sama orang tua. Saya itu tidak pernah melapor ke orang tua saya, oh teman saya begini, oh pekerjaan saya begini, saya nggak pernah. Saya itu menyelesaikannya sendiri ya teman-teman ya. Bahkan pernah ada kasus di mana saya itu hampir dilaporkan ke polisi
Tapi alhamdulillah karena saya nggak salah ya kan, saya nggak salah, saya nggak takut. Akhirnya itu pun orang tua saya nggak tahu ya teman-teman ya, orang tua keluarga saya nggak tahu. Saya itu dikasuskan, hampir dilapor ke polisi. Tapi karena saya nggak salah ya saya berani gitu. Alhamdulillah semuanya selesai. Kalau ada yang mau tahu cerita saya yang hampir dilaporkan ke polisi, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Nanti saya bisa cerita masa-masa lalu saya, karena itu memang betul ya teman-teman ya. Aduh maaf ya ada motor lewat, tapi itu memang betul ya teman-teman ya. Saya itu memang pernah hampir dilaporkan. Aduh suara ayam lagi. Pernah hampir dilaporkan ke polisi lah. Ini pokoknya banyak cerita-cerita pahit ya teman-teman ya di masa remaja saya. Waktu itu saya itu nggak tinggal di rumah ya, saya itu tinggal di tempat kerja. Makanya banyak yang saya alami tanpa keluarga saya tahu. Saya itu menyelesaikannya sendiri. Sekarang videonya kita lanjut dengan masak-masak ya teman-teman ya. Soalnya ini udah hampir pukul 12. Nanti habis zuhur jam 1 saya akan pergi mulung. Tapi videonya saya pisah ya teman-teman ya. Dan video masak-masak itu pagi semalam ya teman-teman ya. Tapi saya mau gabung dengan video yang ini. Ini dia ya teman-teman ya. Bahan-bahannya udah saya siapkan. Cabai hijau, bawang merah, bawang putih, kacang panjang. Ini semua hasil mulung. Kecuali ini ya cabai rawit. Ini tadi cabai rawitnya saya ambil di belakang rumah sedikit. Dan di sini juga ada ikan rebus. Nih ya. Ayo sekarang kita langsung masak. Ini semuanya udah saya cuci. Saya lupa teman-teman untuk goreng ini terlebih dahulu. Jadi bawang merah, bawang putih saya campur ini aja ya. Harusnya tadi ikan rebusnya digoreng dulu, tapi karena saya lupa ya udah dilanjut aja. Ini kayaknya udah matang ya teman-teman ya. Nih. Sekarang kita matiin lalu disalin. Alhamdulillah udah matang. Ini dia tumis kacang panjang sama ikan rebusnya. Nih, ini saya terinspirasi dari video Kakak Santang ya. Bukan kemarin, tapi lebih tepatnya tadi malam saya nonton video Kakak Santang yang lagi masak kacang panjang dengan ikan rebus. Jadi berhubung saya pas mulung dapat banyak kacang panjang, ya udah saya bikin deh. Tapi di sini saya tidak ada tomat ya teman-teman ya. Jadi saya cuman menggunakan kacang panjang, cabai rawit, cabai hijau, dan ikan rebus. Ini dia. Makasih ya Kakak Santang atas resepnya. Oh ya, ini ada ubi jalar yang kemarin hasil mulung juga. Tadi saya goreng, tapi saya nggak buat videonya. Soalnya tadi sambil masak ini saya juga sambil makan. Makanya tinggal segini ya. Mari kita makan, kita cicipi apa rasanya, pasti nikmat ya. Kalau masak kayak gini saya baru pertama kali ya, kalau tumis kacang panjang dengan ikan rebus nih. Soalnya biasanya saya cuman sayur bening, kalau nggak gulai. Ya pokoknya antara dua itu aja. Tapi karena saya terinspirasi dari video Kakak Santang, ya udah saya coba bikin deh. Tapi kalau dari aromanya wangi sekali. Ayo kita makan.